Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Jambi, True Blue dari Padang, dan True Blue dari Bandung. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue ya. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update berita-berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini ya. Di sebelah komen itu di swipe ada hype, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ditemukan hasil atau biang kerok ya dari kekalahan atau performa buruk Chelsea di musim ini. Ternyata ini dia guys, ini adalah hal yang mengutuk Chelsea ya menjadi tim yang sulit untuk menang di beberapa pertandingan terakhir. Ya ini meme yang beredar di terutama di Indonesia ya karena ini konteksnya cukup internal ya dan ya percaya atau enggak setelah pertemuan ini memang Chelsea jauh lebih drop lagi ya performanya dibandingkan dengan Chelsea sebelumnya. Tapi ya it's just for fun ya, ini just for jokes, jadi jangan disomasi ya, jangan dibawa kemana-mana. Buzzer please jangan dibesar-besarkan ya. Jadi ini hanya untuk for fun aja. Oke, kita ke berita kedua ya. Ini pertemuan antara fans dan board Chelsea ini terjadi beberapa waktu lalu ya. Forum fans bernama Not a Project CFC ini bertemu dengan salah satu perwakilan dari board CFC yaitu Daniel Finkelstein. Finkelstein ini merupakan perwakilan board Chelsea. Finkelstein ini sendiri adalah seorang politician ya, seorang politician UK yang akhirnya direkrut oleh Bluco untuk menjadi spokesman untuk menghadapi atau menerima komplain dari para fans ya. Finkelstein ini juga merupakan seorang jurnalis sebelumnya dan di pertemuan ini seperti yang diberitakan ya, Metis ini adalah salah satu konten kreator dan juga fans Chelsea ini mengkonfirmasi kehadiran dirinya berada di pertemuan tersebut ya. Disebutkan dalam laporan Not a Project ya, di pertemuan itu beberapa poin disampaikan oleh Finkelstein. Yang pertama, itu tidak adanya keinginan dari klub untuk bersaing merekrut pemain yang sedang dikejar oleh klub-klub top lainnya ya. Hal ini juga udah sempat gue jelaskan di beberapa video sebelumnya ya, lebih karena ada struktur keuangan yang harus dijaga oleh Chelsea dan juga kemungkinan yang menurut board ini tidak terjadi seandainya ingin bersaing untuk mendapatkan pemain-pemain tersebut ya. Dan yang kedua, ini klub merasa setidaknya beberapa tahun lagi ya dibutuhkan waktu untuk bersaing di level tertinggi seperti Premier League dan juga Champions League ya. Tapi mereka juga tidak tahu bagaimana caranya untuk memastikan kapan hal itu akan terjadi. Ini yang di summarize oleh Not a Project CFC tentunya ya. Nah, ini tentu tercermin dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh klub ya, dan sampai saat ini memang kita tahu ada leak yang keluar tentang Todd Boehly yang awal-awal menjadi sporting director Chelsea ya, merekrut Marco Correa karena City juga sedang mengajar Marco Correa, dan ini yang semoga aja tidak terjadi lagi di Chelsea, tapi ya silver liningnya kita mendapatkan best left back in the world saat ini ya. Dan berikutnya Luis Enrique dianggap bukan sosok yang tepat untuk menjadi manajer klub karena kita tahu di awal-awal take overnya Bluco ini Luis Enrique ya sempat digadang-gadang bisa menjadi pelatih Chelsea, tapi sayangnya hal itu tidak terjadi dan Luis Enrique ini berhasil membawa PSG memenangkan quadruple dan harusnya hal itu bisa terjadi ke Chelsea ya. Nah, menurut mereka tidak ada hubungan statistik antara manajer dan hasil yang diraih tim. Jadi menurut Bluco ini tidak ada korelasi antara kemampuan manajer, mau manajernya hebat mau enggak, dengan keberhasilan tim. Karena menurut mereka ini semua dibangun by system. Jadi siapapun manajernya ini tentu tidak akan mempengaruhi hasil yang ada di tim. Tentu ini adalah pemikiran sesat yang keliru ya. Karena kita tahu in-game management, siapa yang mengambil keputusan di setiap pertandingan itu adalah seorang manajer. Jadi kecuali Bluco ini menunjuk manajer puppets atau boneka ya yang hanya yes man dan selalu oke dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bluco, ya wajar kalau mereka menganggap seorang manajer itu tidak penting di sebuah klub ya. Tapi tentu ini menjadi pemikiran yang sesat dan gue bingung kalau ada orang yang masih mensupport Bluco dan mensupport manajer yang ada sekarang ya. Kita lihat aja nanti ya, apakah manajer yang ada sekarang ini merupakan manifestasi dari pernyataan Bluco ini ya sebagai puppets manager. Kita lihat aja nanti keputusannya seperti apa dan bagaimana dia bisa membawa Chelsea ya di akhir musim nanti.
Dan berikutnya John Terry, ini dianggap bukan sosok yang tepat untuk terlibat secara profesional di tim utama. Ini juga sempat gue bahas di video gue sebelumnya, John Terry yang sudah mengklarifikasi hal ini ya. Tapi sangat disayangkan karena kita tahu John Terry merupakan legend Chelsea dan dia tahu luar dalam mengenai Chelsea ya. Dan harusnya dengan adanya John Terry yang juga sudah memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi seorang pelatih ya, ini harusnya bisa dilibatkan oleh Bluko di setiap atau di tim utama ya. Terkecuali balik lagi ke statement sebelumnya, menurut Bluko ini tidak penting, manajer tidak penting ya dan tidak bisa mempengaruhi performa tim. Jadi wajar aja kalau dia menjauhkan orang-orang yang memang punya kapasitas dan juga kredibilitas mengenai Chelsea ya. Dan ini juga mereka mengatakan bahwa sudah sangat jelas ya, kami sedang membangun salah satu tim terbaik dunia, ini menurut Mattis ya, tapi banyak orang juga atau fans yang meragukan tentang hal ini ya. Ditambahkan juga oleh jurnalis senior Sky yaitu Cafe Solhekun. Menurut Cafe, ini Chelsea memiliki rencana untuk bersaing memenangkan UCL dan Premier League, tapi tidak dalam waktu dekat. Dan Chelsea juga atau Bluko ini tidak ingin memberi tekanan kepada klub saat ini ya. Permasalahannya saat ini adalah fans yang tidak sabaran dan tidak bisa menerima atau melihat hal baru yang sedang dikerjakan oleh Bluko. Dan era Roman dengan injek cash ya yang biasa dilakukan oleh Roman Abramovich di waktu-waktu dia memiliki klub ini sudah berakhir karena ketatnya financial regulation yang terjadi di Eropa saat ini. Oke, gue akan menanggapi mengenai cara Chelsea untuk bersaing ke UCL dan Premier League ya. Kalau dilihat atau dinilai dari keputusan yang dilakukan oleh board dan juga sporting director saat ini gue nggak melihat Chelsea bisa atau tahu caranya untuk memenangkan Premier League dan juga bersaing ke UCL. Apa yang terjadi ke Chelsea saat ini, berada di UCL, berada di top 4 ya, itu merupakan hasil dari kerja keras Enzo Maresca di musim lalu dan di awal musim ini. Nah kita lihat setelah 14 game dipegang oleh Liam Rossonier, ini apakah Chelsea akan tetap mampu bersaing di papan atas Premier League dan mampu jauh ya bersaing menuju ke UCL? Menurut gue enggak, karena gue cukup pesimis karena setelah apa yang gue saksikan terhadap Liam Rossonier ya, terutama di partai-partai besar, ini Liam Rossonier masih sangat minim pengalaman ya dan memang pelatih ini bukan pelatih yang layak buat Chelsea menurut gue. Pelatih ini bukan pelatih yang memang distant buat Chelsea gitu dan ya bukan salah Rossonier juga tapi memang kita harus mengakui bahwa ini pelatih muda yang kualitasnya sebenarnya nggak sebagus itu juga gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti di akhir musim ini Chelsea akan menjadi seperti apa. Dan mengenai komentar board soal fans, menurut gue wajar kalau fans ini tidak sabar. Bukan tidak sabar, kita bahkan sudah menunggu dari 2000, udah 4 tahun berarti ya. Ini squad atau project yang di state oleh Bluko ini akan kesuksesan, tapi sampai sekarang ini tidak ada satupun kesuksesan yang bisa kita lihat gitu karena inkonsistensi, instability ini terus terjadi ya dan kita tahu sebuah tim yang inkonsisten tentu tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan bersaing untuk mendapatkan piala. Jadi menurut gue wajar aja kalau fans saat ini memang meributkan hal-hal yang diciptakan oleh Bluko ya. Karena kita juga bisa menilai juga ya apa yang dilakukan oleh Bluko itu menurut kita salah gitu. Dan era inject cash ini gue setuju karena memang secara regulasi lebih ketat lagi dan part ini menurut gue Bluko memainkan dengan sangat baik kecuali output yang terjadi ya pembelian pemain, jual beli pemain itu yang menurut gue sangat kurang dilakukan oleh Bluko. Nah, tulis pendapat kalian mengenai informasi ini, apakah kalian masih optimis Chelsea bisa menjadi tim besar? Kalau gue sih udah di bawah Bluko, menurut gue Chelsea nggak akan kemana-mana dan kita harus banyak-banyak bersabar ya. Akan ada demo lanjutan juga mengenai hasil diskusi ini dan rentetan hasil buruk Chelsea ya. Tapi kita lihat aja nanti update terbarunya seperti apa. Di berita berikutnya, ini Pedro Neto dikenakan sanksi dari UEFA ya. Pedro Neto dikenakan sanksi setelah mendorong ball boy di pertandingan round 16 melawan PSG ya di menit-menit akhir. Dan sanksi ini merupakan denda yang akan dijatuhkan oleh Pedro Neto, tapi sampai saat ini masih diinvestigasi apakah akan ada hukuman lanjutan ya karena misconduct behavior yang dilakukan oleh Pedro Neto di pertandingan tersebut atau memang hanya sekedar denda aja. Dan ini menjadi catatan penting juga walaupun terprovokasi tapi memang seorang ball boy atau penonton itu tidak bisa walaupun memang sifatnya juga kadang-kadang ngeselin ya, tapi kita tahu punya regulasi dan profesionalisme untuk menanggapi hal tersebut dan semoga aja ini menjadi pelajaran buat para pemain Chelsea ya. Kemudian di berikutnya juga Rossonier ini mulai panik dengan statement-statement yang dibuat oleh dirinya sendiri ya.
Sebelum laga melawan PSG, ini CBS Sport membocorkan info dari kiper legendaris Denmark yaitu Peter Schmeichel ya, menyatakan bahwa Jorgensen ini menceritakan ke Peter Schmeichel bahwa Rosenior ini sudah mengatakan ke Jorgensen bahwa Jorgensen akan menjadi kiper utama Chelsea di musim ini ya. Nah, di pertandingan melawan PSG kemudian Jorgensen dijadikan kiper utama, tapi cost-nya terlalu besar. 5 gol bersarang di gawang Chelsea di pertandingan tersebut ya. Dan setelah kekalahan melawan Newcastle, ini juga ada wartawan yang mengkonfirmasi hal tersebut ya. Yang mengkonfirmasi pernyataan Peter Schmeichel mengenai pemilihan Jorgensen menjadi kiper utama Chelsea dari Rosenior. Hal itu dibantah oleh Liam Rosenior ya. Menurut Liam Rosenior itu merupakan false information yang disampaikan oleh Peter Schmeichel. Tidak ada obrolan dari pembicaraan antara saya dan Jorgensen yang menyatakan bahwa Jorgensen merupakan kiper nomor 1 Chelsea secara tertutup ya. Saya tidak pernah menyatakan hal tersebut dan yang saya nyatakan ya, tidak ada posisi goalkeeper yang pasti di Chelsea dan semua pemain harus memperebutkan posisi tersebut. Nah, itu dia menurut Liam Rosenior ya. Ya, tapi kita lihat aja lah dengan apa yang disampaikan oleh Liam Rosenior ini. Menurut gua memang terlalu banyak bicara ya. Ini pelatih yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngomentarin hal-hal nggak penting dan lupa dengan fokusnya ya. Mungkin di awal-awal banyak yang positif terhadap cara dia menghandle media, menyampaikan informasi dan lain-lain. Tapi sampai saat ini, sejauh ini menurut gua stop it. Jadi fokus aja ke performa tim. Fokus aja bagaimana caranya menang ya, dan fokus aja bagaimana caranya kill the game atau fokus dengan tactical in management game yang akan dia hadapi supaya kita bisa menang pertandingan. Jadi itu aja sih menurut gue, daripada banyak komentar sana sini juga nggak jelas juntrungnya ya. Ke berita berikutnya, ini ada berita transfer ya, berita transfer di beberapa hari terakhir. Yang pertama, Pedro Neto yang dilirik oleh Barcelona. Barcelona ini sedang memonitor kondisi Pedro Neto dan akan memutuskan apakah akan melakukan transfer penawaran ke Chelsea ya terhadap Pedro Neto di transfer window ini nanti. Karena Pedro Neto saat ini masih terikat kontrak hingga 2031 ya. Dan banyak orang yang berspekulasi bahwa transfer Pedro Neto ke Barcelona ini akan digerakkan oleh sang agen yang bernama Jorge Mendes ya. Kita tahu Jorge Mendes ini merupakan agen yang sangat terkenal ya, membawa pemain-pemain top ke liga-liga top Eropa, dan kita lihat apakah nanti Jorge Mendes ini akan memainkan bidak caturnya untuk mentransfer Pedro Neto ke Barcelona. Kemudian di berita berikutnya, ini Liam Delap yang katanya diincar oleh Newcastle ya, dilansir dari Craig Hope, dikutip dari CS3 Piece. Delap ini sedang menjadi incaran Newcastle dan sedang masuk dalam radar dan dimonitor oleh Newcastle United. Orang dalam menyebutkan saat ini Chelsea tidak ada rencana untuk menjual Delap ya di bursa transfer window summer nanti. Walaupun ada tawaran yang akan datang ke Chelsea untuk Liam Delap ya. Ini gue gak tahu apakah Chelsea memang optimis itu terhadap perkembangan Liam Delap. Ya, tapi kita lihat aja ya apakah Newcastle akan benar-benar datang nanti di transfer window musim panas ini untuk menawar Liam Delap ke Chelsea, dan apakah Chelsea memang benar-benar tidak akan melepas Liam Delap ya. Kemudian ada eksotisasi yang akan ditransfer permanen ya, dilansir dari Don Smith. West Ham ini bersedia membeli Disasi seharga di bawah nilai transfer Disasi ke Chelsea, yaitu 39 juta pound sterling ya. Tapi dengan satu syarat, asalkan West Ham tidak terdegradasi di musim ini ya. Kita tahu Axel Disasi dipinjamkan ke West Ham, tampil cukup baik ya, berhasil menciptakan 1 gol sampai saat ini, dan kelihatannya juga menjadi salah satu pilar ininya West Ham ya, walaupun sempat blunder pada saat melawan Liverpool ya. Tapi saat ini West Ham berada di posisi degradasi itu dengan poin 29 ya, beda 1 poin aja dengan Spurs yang berada di atasnya ya dengan poin 30. Jadi menurut gue masih sangat mungkin West Ham ini untuk keluar dari degradasi musim ini ya. Nah, kasih pendapat kalian terhadap 3 pemain ini, apakah para pemain ini wajib dilepas? Axel Disasi oke lah ya. Liam Delap dan Pedro Neto menurut kalian apakah harus dilepas di transfer window nanti, atau memang kita harus menahan 2 pemain ini ya. Kemudian ada berita mengenai James yang memperpanjang kontrak ya hingga 2032 ya. Ini satu berita gembira sebelum pertandingan melawan Newcastle ya. Ini berarti James akan mengakhiri kontraknya di Chelsea pada umur 32 tahun ya. Dan ini James berpeluang untuk menjadi seorang legenda di Chelsea karena dia hanya akan menghabiskan karirnya di satu klub aja ya.
32 tahun, mungkin masih ada extend 1 atau 2 tahun lagi untuk James ya, untuk berada di Chelsea. Dan kalau tidak ada halangan atau hal yang membuat James hengkang dari Chelsea, tentu James ini akan menjadi seorang legend ya dari Chelsea. Nah, info yang beredar ini gaji James ini mau dipotong dari 250.000 per pekan ya menjadi 200.000 untuk mengamankan kontrak baru ini. Tapi hal itu diganti dengan insentif base yang akan didapatkan James di setiap minggu. Ini ada kemungkinan James bisa mendapatkan hingga 100.000 ya per minggu dari insentif performa yang didapatkan oleh James di setiap minggunya ya. Selain itu, adiknya Reece James juga, Lawrence James, ini menandatangani kontrak baru juga hingga 2030 di Chelsea Women. Jadi duo James bersaudara ini menjadi atau siap untuk menghabiskan waktunya di Chelsea ya. Gue respect dengan para pemain ini, apalagi satu keluarga ya, ini luar biasa. Dan James mendapat sambutan hangat dari fans Chelsea di pertandingan melawan Newcastle United ya. Menurut James, dia lahir di Chelsea. Chelsea adalah klub yang memang diimpikannya sejak kecil ya, dan dia sudah memenangkan major trophy di Chelsea. Dan dia mempertanyakan kenapa gue nggak terus meneruskan hal tersebut, karena menurut dia Chelsea merupakan family ya, pet yang baik untuk memenangkan trofi secara konsisten, dan dia atau James sangat optimis Chelsea akan melakukan hal tersebut lagi ya. Ya semoga aja ini menjadi berita yang baik dan pemecut semangat buat para pemain lain ya, dan semoga ini tidak membawa pengaruh buruk ke pemain-pemain lain yang diberitakan beberapa waktu lalu sedang menegosiasikan kontrak baru ke Chelsea. Dilansir dari Gostendul, Enzo Fernandez siap hengkang di bursa transfer summer nanti ya. Ditambahkan juga dari Tiksport, belum ada tawaran perpanjangan kontrak. Ini menjadi salah satu faktor ingin hengkangnya Enzo Fernandez. Nah ini ya, ini mungkin salah satu efek dari perpanjangan kontraknya Reece James, karena kita tahu beberapa pemain sebelumnya sudah sempat menyatakan keinginan untuk merenegotiate kontrak lagi dengan Chelsea ya, tapi sayangnya Chelsea katanya menanti sampai akhir musim ini ya untuk membicarakan kontrak baru, tapi ternyata muncul berita Reece James diperpanjang kontraknya. Nah, mungkin situasi ini yang membuat Enzo Fernandez sedikit kebakaran jenggot ya. Walaupun dia masih memiliki kontrak hingga 2031 ya, tapi memang ada info yang menyatakan beberapa pemain ini ingin merenegosiasi kontrak, mungkin membicarakan soal gaji, insentif, dan lain-lain ya. Selain itu, jika Chelsea gagal masuk ke UCL di musim depan, ini juga akan menjadi pertimbangan Enzo Fernandez untuk cabut dari Chelsea ya. Sementara ini Real Madrid dan PSG ini menjadi hot topic sebagai dua tim yang sangat ingin memboyong Enzo Fernandez ya. Gaji Fernandes saat ini berkisar sekitar 180.000 seminggu. Nah, mungkin ini yang ingin dinegosiasikan oleh Enzo Fernandez ya di kontrak barunya nanti. Dan nilai ini akan sangat mudah bagi dua klub ini, Real Madrid dan PSG, untuk memfulfill atau bahkan menaikkan gaji Enzo Fernandez ya. Hanya saja jika nilai transfer Enzo Fernandez ini disepakati dengan Chelsea. Jadi kita lihat aja apakah summer transfer window ini benar-benar Enzo Fernandez akan hengkang dari Chelsea dengan nilai yang baik ya. Tapi menurut gue sih semoga enggak ya, karena Enzo Fernandez ini merupakan salah satu core yang sangat dibutuhkan Chelsea. Dan semoga aja nanti ini manajemen bisa menemukan solusi terbaik untuk kontraknya Enzo Fernandez di Chelsea ya. Kasih pendapat kalian mengenai transfer ini. Apakah menurut kalian memang lebih baik Enzo Fernandez hengkang dengan nilai yang cukup besar, atau tetap di Chelsea ya dan berjuang untuk memenangkan Premier League dan juga UCL di musim-musim berikutnya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak Trubulu yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.